Rekonstruksi penembakan yang menewaskan bos renta digelar di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak malam tadi. Dua remaja pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah tabrakan dengan mobil. Korban tewas akibat kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat bertambah menjadi 10 orang. Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Informasi Anyus Pagi hari ini pemirsa, diguyur hujan deras selama 15 menit. Ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat banjir setinggi 50 cm pada Jumat malam. Ya, tingginya debit air membuat sejumlah kendaraan mogok. Guyuran hujan deras mengakibatkan banjir yang melanda ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan. Namun tak sedikit pula kendaraan roda 2 mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Menurut warga, banjir ini terjadi saat hujan deras yang berlangsung selama 15 menit di wilayah ini. Selain itu, banjir ini juga disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase di ruas jalan. Ya deras banget tadi hujan berikut angin bang. Berapa menit nih bang karena hujan deras langsung banjir gini bang? Perkiraan 15 menit langsung banjir. Banyak motor yang mogok tadi lewat di trotoar. Karena nggak bisa lewat di jalanan, naik ke trotoar dia karena motornya mogok. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat memberikan solusi agar lokasi ini tak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan yang berprofesi sebagai ASN menjadi korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merampas ponsel dan minibus yang dikendarainya. Gimana kok ganti ban nih? Bannya kok ganti di mana? Polisi menangkap pelaku perampokan saat berupaya kabur dengan kendaraan korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan satu dari 3 pelaku perampokan di persimpangan Jakabaring, Palembang. Selain merampas minibus, pelaku juga mengambil paksa ponsel korban. Dalam pelariannya, pelaku sempat mengganti plat nomor kendaraan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pelaku ternyata mengenal korban dan sudah merencanakan aksinya. Hingga kini polisi masih mencari motif pelaku. Sebelumnya viral di media sosial korban dalam keadaan trauma karena diturunkan paksa dari kendaraan. Ia dirampok dan sempat diancam pelaku dengan senjata tajam. Ya, menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil ya si korban. Ada sakit hati bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan kita dalami apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, ini sajamnya. Satu pelaku yang ditangkap merupakan otak perampokan. Saat ini polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan tabung gas LPG 3 kg berserakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengguna jalan raya Transyogi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan jatuhnya ratusan tabung gas LPG 3 kg di jalanan Jumat pagi. Ratusan LPG ini berserakan dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat mobil Wingbox yang menampung sekitar 2.000 tabung gas LPG 3 kg melaju dari arah Cileungsi menuju ke arah Jakarta. Saat berada di tikungan dan jalanan menurun, penyangga bilik besi bagian kanan patah membuat ratusan tabung gas berhamburan ke jalur berlawanan. Diduga penyangga mobil box tersebut tak kuat menahan beban ribuan tabung gas kosong tersebut.
Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar Jumat sore. Di dalamnya angus pasti itu. Asap tebal dan kobaran api membuat karyawan dan warga sekitar panik. Sejumlah karyawan menyelamatkan diri sambil berupaya mengevakuasi mobil yang terparkir dan barang-barang berharga lainnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ya tadi diinfo sama tim yang kebetulan standby kalau ada kebakaran. Gitu. Kebetulan itu ada gudang arsip, jadi percikan api langsung. Jadi habis semua nggak ada yang diselamatkan ini? Alhamdulillah untuk yang di atas masih aman Pak. Ya komputer sama beberapa belak elektronik masih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI AL Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden nahas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dihadiri keluarga korban. Ada sejumlah reka adegan dalam rekonstruksi tersebut dan berikut laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, Polisi Militer TNI Angkatan Laut baru saja melakukan rekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang ataupun yang melibatkan korbannya yaitu bos rental. Dan ini dilakukan tadi tepatnya di rest area kilometer 45 yang mana di tempat saya mengabarkan di depan sebuah minimarket. Nah, tadi ini berlangsung rekonstruksinya kurang lebih selama 2 jam dari pukul 12 malam dan sempat tadi ada penundaan, seyogianya harus berlangsung pukul 11 malam, namun karena diguyur hujan jadi sempat ada ulur waktu sementara. Nah, tadi kami lihat bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut. Namun yang hendak kami sampaikan baru dari rekonstruksi tadi adalah bahwa adegan demi adegan dari Pandeglang kemudian di TKP tempat terjadinya penembakan dilakukan secara komprehensif ataupun secara keseluruhan dilakukan di sini. Nah, tadi tidak ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut mengenai rekonstruksi ini. Kami hanya mendapatkan statement langsung dari anak korban, yakni tadi ini ada anak korban yang bernama Agam Muhammad yang menyampaikan beberapa statementnya yang cukup menarik. Ada perubahan dari statementnya. Kalau tadi reka adegannya ini digambarkan ada sekitar 30 lebih reka adegan dalam rekonstruksi ini, namun tidak dirincikan secara signifikan. Hanya tadi memang betul ada penembakan, kemudian juga ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan statement dari Agam, yakni kalau sebelumnya ia menyatakan ada pengeroyokan yang dilakukan belasan orang ketika beberapa waktu lalu. Nah, pada saat
pada pernyataannya kepada awak media, ia menarik bahwa tidak ada pengeroyokan. Ini juga senada ketika dilakukan rekonstruksi ini. Sementara untuk dari pernyataan TNI Angkatan Laut ini tidak memberikan statement apapun mengenai rekonstruksi ini. Nah, untuk diketahui tadi barang bukti atau yang ditampilkan ini ada juga mobil yang digunakan, kemudian beberapa mobil yang juga ini yang membuntuti ketika terjadinya kejadian. Nah, selain mobil juga pelaku juga dihadirkan. Ini pelakunya tentunya tadi memakai penutup kepala dan juga secara tertutup tidak bisa kami lihat untuk gambaran wajah dari para pelaku. Namun untuk diketahui ada 3 pelaku TNI Angkatan Laut yang juga terlibat dalam hal ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi BA. Ini yang terlibat. Nah, untuk diketahui pula pemirsa, kalau kasus ini sudah bermula pada awal Januari lalu, yang mana ini sangat panjang perjalanannya, adanya rental mobil yang ada seseorang yang melakukan rental mobil kepada bos rental, kemudian melakukan pengalihan demi pengalihan kepada beberapa orang hingga bermuara pada namanya, yakni untuk 3 anggota TNI ini, karena dijual kepada 3 anggota TNI ini dengan total kurang lebih 40 juta sebagai DP. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan tentunya dari pihak korban meminta terus keadilan agar kasus ini dibuka seterang benderangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Estra Ambarita Sutrisno dan juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kelompok Ormas Kepemudaan menggerebek lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Massa merusak lokasi dan mesin judi dengan menyeretnya ke jalan raya. Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang seniman kuda kencak di Lumajang, Jawa Timur meninggal di tengah pertunjukan. Korban tiba-tiba tersungkur ketika tengah menari dengan kudanya di sebuah hajatan. Video amatir menunjukkan detik-detik seorang seniman kuda kencak legendaris di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Peristiwa terjadi saat Mistar sedang menari bersama sang kuda dalam sebuah hajatan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Kamis malam. Namun tak lama berselang, korban tiba-tiba jatuh dan tersungkur. Awalnya warga yang menyangka jika adegan ini adalah bagian dari pertunjukan. Namun setelah ditunggu, korban tak kunjung bangun. Melihat hal ini, warga pun bergegas memeriksa korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak tertolong. Awalnya dikira atraksi. Dikira atraksi. Iya, ya. Berarti kejadiannya waktu atraksi itu, Pak? Iya, kejadian atraksi. Itu langsung meninggal di lokasi? Iya, di sini, iya. Pas awal datang itu ada tanda-tanda sakit atau apa, Pak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Itu atraksinya berapa lama, Pak? Kira-kira ya 5 menit. Oh, baru dimulai ya? Iya, baru dimulai. Sementara itu, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban di rumah duka.
Keluarga tak menyangka hari itu menjadi hari terakhir korban melakukan pertunjukan. Lagi atraksi itu, terus atraksinya sudah, terus mau ngambil mic itu bapak langsung jatuh, Pak. Sempat itu rumah sakit? Iya, tak bawa ke rumah sakit, tapi kata orang-orang di sana sudah nggak Pak, sudah meninggal di sana gitu. Almarhum Mistar merupakan seorang seniman kuda kencak legendaris di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia telah berkecimpung di dunia seni sejak masih remaja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur asal Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan. Tak hanya merundung korban, para pelaku diduga juga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung. Aksi dugaan perundungan anak di bawah umur di Garut viral di media sosial setelah anggota DPR Atalia Praratia mengunjungi korban. Perundungan diduga dilakukan kakak kelasnya saat korban masih berusia 10 tahun. Tidak hanya jadi korban perundungan, para pelaku juga melecehkan korban dengan menggunakan terong dan jagung. Mirisnya, kasus ini terjadi pada tahun 2022 lalu, namun hingga kini belum terungkap. Menurut keterangan Polres Garut, korban baru melapor ke polisi pada 20 Desember 2024. Kami sangat hati-hati dalam melaksanakan penyidikan ini, karena ini sudah cukup lama, dan juga mengenai korban adalah anak di bawah umur dan juga pelaku adalah anak di bawah umur. Sampai saat ini kami sudah memeriksa beberapa saksi, sudah memeriksa korban, sudah memeriksa dokter juga yang memeriksa pada awal korban di obat, dan juga kita sudah memintakan visum, juga meminta kepada UPT DPPA untuk dilakukan pendampingan serta psikolog. Saat ini korban mendapatkan pendampingan dari UPT DPPA Pemkab Garut dan KPAI Tasikmalaya. KPAI fokuskan pada pemulihan psikis anak, baik korban maupun terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagar laut misterius panjang 30 km di Laut Kabupaten Tangerang, Banten menghambat nelayan mencari nafkah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.